Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga anak-anakku semua masih dalam keadaan sehat. Jangan lupa juga anak-anak selalu jaga kebersihan ya di rumah masing-masing, agar nantinya kita bisa bertemu bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Nah, di dalam kesempatan ini Ibu memperkenalkan diri saya dulu. Ibu bernama Wahyu Puspitasari, biasa dipanggil Bu Ayu. Di SMP 3 Banyuwangi ini, Ibu memberikan materi seni budaya, dan dalam materi seni budaya yang bab pertama yaitu anak-anak akan diperkenalkan dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan untuk selengkapnya, anak-anak bisa melihat dari cuplikan berikut ini. Materi pembelajaran seni budaya kelas 7 semester 1, yaitu bab 1. Pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi, teknik menggambar, alat dan media menggambar. Uji kompetensi. Bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik, guratan, dan alat gambar yang beraneka ragam. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi, macam-macam objek menggambar yang dapat kita jadikan sebagai salah satu inspirasi dan eksplorasi adalah di antaranya flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris yaitu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Penguasaan komposisi ini sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Yang keempat, teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar diantaranya mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, memberikan dimensi gelap terang, memberikan kesan latar belakang. Ya, selanjutnya teknik menggambar flora.
Menggambar flora atau dikenal dengan tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Di bawah ini tahap menggambar bunga Kamboja. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Selanjutnya, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar tersebut. Teknik menggambar fauna. Fauna atau dikenal dengan istilah hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada juga hewan yang hidup di air dan di darat, yang bersifat buas dan juga jinak. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Di bawah ini ada langkah-langkah menggambar itik, ini salah satu contohnya. Yang pertama, gambarlah bentuk oval untuk badan. Selanjutnya yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk kepala, leher, dan ekor. Yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk oleh alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut. 1. Komposisi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Dan yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang kelima, penggunaan latar belakang atau background. Di bawah ini adalah tahapan atau tahap-tahap dalam menggambar piring dan cangkir. Gambarlah bentuk silinder dan oval. Selanjutnya yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. 5. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar mengajar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Yang pertama, pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis. Ada pensil dengan tanda H dan ada pensil dengan tanda B. Pensil tanda H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil yang bertanda B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B semakin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan pekat hasilnya. Untuk pensil H semakin besar angkanya, maka semakin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Pensil warna. Berikutnya pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak, menghasilkan warna yang lembut. Berikutnya krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Alat berikutnya anak-anak yaitu pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran.
Selanjutnya, kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, yaitu bisa putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya yaitu kertas pada larang atau kertas HVS. Itulah penjelasan Ibu dari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa lagi di materi yang berikutnya.